Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannati wa ahli نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Teman-teman, sahabat hijrah yang dirahmati Allah, para admin, begitu pula moderator yang kami hormati, dan segenap para ikhwan, akhwat yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah dengan kita senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tak henti-hentinya semoga senantiasa kita lantunkan karena kecintaan kepada Nabi Muhammad yang menjadi suri tauladan dengan kita memperbanyak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Abang kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita hari ini memasuki hadis yang ke-9. Hadis ke-9 yang mana hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sedikit akan kita jelaskan daripada biografi singkat sahabat Abu Hurairah. Beliau adalah salah satu sahabat yang dekat dengan Nabi, termasuk ahlu sufa, yang mana ahlu sufa ini ada 400, kurang lebih 400, dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar. Maka sahabat Abu Hurairah nama aslinya adalah bukan Abdurrahman bin Sakhr, bukan. Tapi nama aslinya adalah Abdul Syams bin Sakhr. Jadi sebelum masuk Islam, nama beliau Abdul Syams. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, hambanya matahari. Maka diubah oleh Nabi Muhammad karena dia sudah masuk Islam menjadi Abdurrahman bin Sakhr. Ini menunjukkan teman-teman rahimakumullah, disunnahkan bagi kita untuk merubah nama ya apabila nama yang kita miliki sebelumnya itu adalah nama yang tidak baik atau tidak memiliki arti yang bagus, maka hendaknya kita ganti. Lalu beliau ini dipanggil sebagai bapaknya kucing, Abu Hurairah, karena artinya bapaknya kucing. Karena beliau ini memiliki hobi, memiliki kebiasaan, di mana diceritakan di dalam kitab Al-Jawahirul Ulu'iyah, ketika sahabat Abu Hurairah melewati gang di kota Madinah, maka beliau itu ketika bertemu dengan kucing, anak kucing, akan beliau ambil, masukkan ke dalam kantong, dibawa pulang, dipelihara, diberi makan dan lain sebagainya. Sampai suatu saat Nabi Muhammad menjuluki, memanggilnya sebagai bapaknya kucing. Artinya apa? Artinya boleh kita memelihara kucing asalkan kita rawat dengan baik. Sebagaimana kita memberi nafkah keluarga, maka hewan peliharaan kita juga harus kita beri nafkah dengan makan, minum dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Dan sahabat Abu Hurairah ini salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah, cerita sedikit ya, beliau kan masuk Islam duluan. Lalu beliau mendakwahi ibunya untuk juga ikut masuk Islam. Tapi ibunya ini suka menolak ajakan tersebut. Padahal sahabat Abu Hurairah tidak memaksa, tidak.
tapi dengan akhlak yang baik yang diajarkan Nabi, dengan sopan santun, ya, mengajak ibunya untuk masuk ke dalam Islam. Maka suatu saat ibunya ini marah kepada sahabat Abu Hurairah, ya, sampai-sampai ibunya ini menyebutkan kata-kata yang menyakitkan hati sahabat Abu Hurairah, yang mana kalimat tersebut berhubungan dengan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita katakan menjelek-jelekkan Nabi. Maka sahabat Abu Hurairah mendatangi Nabi Muhammad dalam keadaan menangis, lalu mengadu, "Ya Rasulullah, saya ini telah mengajak ibu saya masuk Islam, akan tetapi ibu saya ini tidak mau, menolak dia. Dia menolak, bahkan dia menghinakan engkau ya Rasulullah. Tolong ya Rasulullah, doakan ibu saya semoga dapat hidayah." Apa kata Nabi? Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berilah hidayah ibundanya Abu Hurairah. Maka suatu saat sahabat Abu Hurairah ini senang gembira ketika mendengar Nabi Muhammad mendoakan ibunya. Dia bergegas pulang, belum sampai membuka pintu, ya, ketika sudah berada di depan pintu, ibunya mengatakan, "Makanak ya Abu Hurairah." Di tempat wahai Abu Hurairah. Hanya menunggu ibunya buka pintu. Setelah beberapa menit, ya, dibuka pintu, ternyata ibunya selesai mandi. Lalu ibunya mengatakan, "Saksikan wahai anakku, ibu bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah." Ibunya dapat doa Nabi Muhammad. Berkat apa? Berkat dekat dengan Nabi Muhammad. Ini artinya teman-teman yang dirahmati Allah, kita ambil faedah manfaat sedikit dari kisah sahabat Abu Hurairah. Jika kita dekat dengan orang soleh, jika kita dekat dengan ulama, dekat dengan ustadz, kiai, ustazah, kemudian dengan gus, yang mana mereka itu dekat-dekat dengan orang soleh. Di sekeliling mereka ada orang-orang yang baik. Lalu kemudian kita dekat dengan mereka, insya Allah, ya, mungkin bisa jadi di malam harinya ketika mereka sholat malam, mereka mendoakan kita. Ini manfaat kita dekat dengan orang yang baik, dengan orang yang soleh. Perumpamaannya seperti berteman dengan penjual minyak wangi. Walaupun kita tidak menjual minyak wangi, tidak wangi, tapi kita keciuman baunya, mendapatkan manfaat dari berteman dengan mereka. Maka sahabat Abu Hurairah ini karena berteman dengan Nabi, menjadikan Nabi sebagai panutan, sebagai idola, didoakan oleh Nabi, sehingga ibundanya kecipratan berkah tersebut. Mudah-mudahan orang tua kita diberikan kesehatan dan menjadi orang solihah, didoakan ulama amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhar, nama aslinya beliau, radhiyallahu ta'ala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jika teman-teman baca hadis, lalu kemudian menemukan kalimat sami'tu, saya telah mendengar, ini artinya hadis ini disandarkan kepada panca indera. Dan ini merupakan ciri-ciri hadis sahih, ciri-cirinya. Ya. Bahkan ciri-ciri daripada hadis mutawatir. Karena menggunakan panca indera. Jadi sahabat ini mendengar langsung dari Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Yaqulu, Nabi bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu." Apapun yang telah aku larang, ya, syariatku yang sudah aku sampaikan, di dalamnya ada larangan-larangan, fajtanibu, maka tinggalkan, maka jauhilah, hindarilah. Jangan coba-coba untuk melakukan apa yang dilarang olehku. Begitu kata Nabi Muhammad. Wa ma amartukum bihi, dan apapun yang aku perintahkan dari syariat tersebut, fa'tu minhu mastata'tum, maka lakukanlah semampu kalian. Ini artinya, ya, kita ini tetap melakukan kewajiban tetap. Tapi kewajiban tersebut
ya jika tidak mampu kita lakukan secara totalitas, maka minimal tetap dilakukan tapi semampunya begitu. Disebutkan mala yudraku kulluh la yudraku kulluh. Apa yang tidak dapat dilakukan semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Contoh sholat. Ya, sholat itu wajib. Kalau kita sakit, tetap wajib. Artinya kalau tidak bisa berdiri, ya duduk. Jadi jangan tinggalkan semua. Mentang-mentang sakit, ya merasa badannya tidak sehat, tidak bisa berdiri, ya tidak mau sholat. Padahal bisa sholat dengan cara duduk. Ini cuma sekilas contohnya. Maka teman-teman rahimakumullah, lakukan semampu kita. Kalau kita tidak bisa sedekah banyak, ya sedekah semampunya sedikit, tidak apa-apa. Kalau kita tidak bisa berdakwah menggunakan ucapan kita, ya menggunakan tulisan. Kalau tidak bisa lagi, ya berdakwah dengan orang di sekeliling kita, dengan saudara, dengan paman, bibi, dakwah dengan cara yang baik dan lain sebagainya. Intinya apapun yang diperintahkan di dalam syariat ini lakukan. Kalau tidak bisa secara penuh, secara maksimal, ya lakukan semampu kita. Islam ini bukan paksaan, tidak. Contohnya saja ya, kalau kita sakit, lalu kemudian kata dokter jangan dulu terkena air. Kalau terkena air akan menyebabkan sakitnya ini lebih parah. Maka syariat Islam membolehkan kita untuk apa? Untuk menggunakan debu. Ini Islam. Jadi syariat-syariat terdahulu, teman-teman rahimahullah, hanya ada di dalam syariat Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad ini yang diperbolehkan bersuci menggunakan debu. Umat-umat sebelum Nabi tidak diperbolehkan bersuci menggunakan debu. Artinya kan spesial. Sebagaimana Nabi Muhammad itu pernah beliau menyampaikan, kata Nabi Muhammad, ya ada 5 hal kata Nabi Muhammad. Lam yu'tahunna ahadun qabli. Tidak pernah 5 hal ini diberikan kepada selainku. Jadi nabi-nabi selain Nabi Muhammad itu tidak diberikan 5 keistimewaan ini. Di antaranya apa? Di antaranya adalah Nusirtu bi Rabbi masirata syahr. Aku diberikan kemenangan, ya, kemenangan dengan musuhku itu merasakan takut selama perjalanan sebulan. Artinya belum mereka sampai, ya, perjalanan jaraknya udah sebulan, itu mereka udah kocar kacir, kebingungan, ketakutan untuk berhadapan dengan Nabi. Kemudian yang kedua, keistimewaan umat ini, waju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Hamparan bumi ini, kata Nabi Muhammad, ya, bisa digunakan sebagai tempat ibadah untuk sholat, sebagai masjid. Yang kedua, bisa digunakan untuk bersuci. Seperti tadi yang saya sebutkan, ya, keistimewaan umat Nabi, di antaranya boleh bersuci menggunakan debu. Jadi kalau tidak bisa dengan air, bisa menggunakan debu. Ini yang dimaksud Fa'tu minhu mastata'tum, melakukan semampunya. Intinya bersuci itu wajib. Wa inna ma ahlakal ladzina min qablikum, karena kehancuran kebinasaan umat-umat sebelum kalian adalah akibat kathratu masailihim, banyak bertanya. Kalau bahasa kita sekarang kepo. Wakhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan mereka ini bertentang dengan nabinya. Teman-teman rahimakumullah, kita lanjutkan. Oh, udah selesai.